Raja zaman sekarang juga begitu, tapi diem-diem. Sama aja sebetulnya itu. Wong setannya itu sama juga kok masalahnya. Cuman ngomongnya aja demokrasi, itu kan ngomongnya. Tapi beribu-ribu orang dibomi, dibunuhi, alasannya macam-macam. Maka betul akhirnya raja kirim surat sama Syekh Nidhamuddin ini, datang kamu ke istana menjelang zuhur besok, hari apa begitu. Maka surat itu diserahkan ke Syekh Nidhamuddin. Syekh Nidhamuddin baca surat ini dengan tenangnya, hasbunallah wa ni'mal wakil, katanya. Jadi taruh kita aja suratnya itu. Besoknya ketika menjelang duhur, santri-santrinya sudah risau semua. Syekh, ini Tuan harus menghadap ke istana, Syekh, karena istananya itu dekat aja dengan Nidhamuddin itu. Kalau tidak nanti bahaya ini, raja bisa marah. Maka Syekh Nidhamuddin itu bilang, hasbunallah wa ni'mal wakil. Terus tidur beliau. Terus tidur. Di tidurnya orang ahlul yakin berbeda dengan tidurnya orang ahli malas. Itulah yang dikatakan tidurnya para ulama itu lebih baik daripada meleknya santri, itu yaitu. Karena meleknya santri itu main-main. Tidurnya ulama itu tawajuh pada Allah. Maka kalau ada kiai tidur, kamu jangan suudzon ya. Kiai tidur saja. Oh, ini Kiai Nidhamuddin itu lain ini. Terus tidur, bangun tidur, tiba-tiba ada salah satu pejabat kerajaan itu lari-lari datang ke Syekh Nidhamuddin. Syekh, ada berita baru, Syekh. Pas sholat duhur itu, ada apa? Raja mati, Syekh. Oh, dia katanya mau membunuh saya, dibunuh oleh Allah katanya dia. Langsung sholat duhur. Ini keyakinan ini semulaikan. Keyakinan itu bukan tampak ketika bayan. Kalau ketika bayan itu ya kayaknya itu orang ahlul yakin betul. Tapi nanti kalau sudah ketemu masalah, bingung. Nah ini kita ini harus berdoa kepada Allah dan latihan dengan kita keluar jalan Allah. Bagaimana menghadapi masalah itu? Yang keluar pertama kali ini, hasbunallah wa ni'mal wakil. Datang ke masjid, diusir takmir masjid, masih marah dulu. Wah, takmir masjidnya ini kok keturunan Abu Jahal barangkali. Ini belum lulus. Hasbunallah wa ni'mal wakil, begitu baru lulus. Insyaallah kan? Insyaallah. Datang ke mahala, Karkun gak ada yang nusroh. Karkun sini gimana sih? Sejuk semua, gak ada sifat. Loh, hasbunallah wa ni'mal wakil. Wah, tidak lulus lagi. Tidak lulus lagi ini sudah. Umpama nilai ujian itu sudah 0. Pokoknya kalau ada masalah bicara makhluk, nilainya 0. Kalau ada masalah kok bicara makhluk, nilainya 0. Dah. Tapi kalau ada masalah hatinya kepada Allah, nah, nilainya mumtaz 100. Kalau campur-campur, ya bicara Allah, bicara makhluk, campur-campur. Wah, ini di sini hidayah nggak datang rupanya. Nah, ini 5, nilainya 5. Kalau hanya hasbunallah saja 100.
Ini sebabnya ya di samping masalah hidayah, tapi memang orang-orang sini nggak ada pengorbanan. Sejuk semua, mikir sawah aja. Nilainya 3. Perasaannya dakwah, padahal gunjing orang satu kampung. Datang dakwah, pulang bawa dosa. Gunjing orang terus gimana? Maka semalekan kita ini belajar yakin. Belajar yakin. Urusan apa saja, tawajuh kepada Allah. Masalah apa saja, hadapkan hati kepada Allah. Allah Rabbi la usyriku bihi syai'a. Kalau kamu menghadapi masalah berat dalam satu hadis, katakan Allah Rabbi la usyriku bihi syai'a. Allah aku tidak mensekutukan Allah dengan yang lain, hanya Allah saja yang menentukan. Maksudnya begitu. Allah hanya Allah yang menentukan. Itu maksudnya Rabbi la usyriku bihi syai'a. Nah, kalau begitu itu namanya ahlul yakin. Kalau bicara ini sebabnya ini, sebabnya ini bukan ahli yakin, ahli strategi. Kalau ngomong, kalau ada masalah ngomong sana ngomong sini, namanya ahli ngomel. Kalau ada masalah nggak mau mikir, malah tidur aja, ahli ngantuk. Nggak ngomong tapi juga nggak mikir terus tidur, ahli ngantuk namanya. Tapi kalau menghadapi masalah, tawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah orang ahlul yakin. Lah orang ahlul yakin ini nanti masalah-masalah yang susah-susah tiba-tiba berubah jadi mudah. Kita belajar yakin loh semalekan. 2 rakaat dari ahlul yakin, kata Sayyidina Abdullah ibnu Mas'ud, lebih baik dari ibadahnya seluruh orang yang ibadah yang tidak punya sifat yakin seperti itu. Dalam satu hadis dikatakan, Abu Bakar tidak melebihi kamu dengan sholatnya dan puasanya, tapi Abu Bakar itu melebihi kamu bima waqura fi qalbih, karena sesuatu yang tertanam dalam hatinya. Yakinnya kepada Allah, takutnya kepada Allah, cintanya kepada Rasulullah. Ini luar biasa Sayyidina Abu Bakar itu. Ketika beliau ditanya, Abu Bakar, kamu hidup itu yang paling senang apa? Yang paling senang saya itu menginfakkan harta saya untuk Rasulullah dan mengawinkan anak saya kepada Rasulullah. Nah, itu Sayyidina Abu Bakar itu cintanya pada Rasulullah itu kayak begitu. Demi Allah, keluarga Rasulullah lebih aku cintai daripada keluargaku. Ridhonya Rasulullah lebih aku cintai daripada ridhoku. Abu Bakar tidak melebihi kamu dengan sholat dan puasanya, tapi melebihi kamu bima waqura fi qalbih, karena sesuatu yang tertanam mancep di dalam hati Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Nah, inilah maksudnya kita keluar dari malaikat. Insyaallah malaikat. Insyaallah. Dai yang akan ditolong oleh Allah adalah dai yang hatinya dipenuhi dengan rasa takut kepada Allah dan takut negeri akhirat. Mari kita tanamkan, kalau kita ini masuk ke dalam kampung, khususi kepada pejabat-pejabat, khususi kepada siapa saja, orang kaya, orang miskin, supaya kita ini ditolong oleh Allah, apa yang kita buat? Hadapkan hati ke negeri akhirat. Harta semuanya ini tidak ada gunanya nanti di akhirat. Kemiskinan ini pun juga tidak berbahaya sedikit pun di akhirat, asalkan orang itu mengamalkan agama. Maka walaupun orang miskin, kamu tahsil aja 4 bulan.
Jangan kasihan orang miskin kalau suruh keluar 4 bulan nanti bagaimana? Sudah miskin nggak keluar lagi, bagaimana nanti? Nah, pandang negeri akhirat, tapi dengan bijaksana, dengan musyawarah. Kata Maulana Umar, dakwah itu usahakan orang itu keluar dengan membuka pintu, jangan keluar dengan mendobrak pintu. Maksudnya keluar itu dengan ditata semuanya gitu loh. Pekerjaannya ditata, keluarganya ditata, terus keluar. Begitu caranya. Ya dengan cara begitu nanti gak bisa keluar, Pak. Oh, keliru kamu. Yakin kepada Allah. Kalau Allah SWT menolong dia keluar, akan keluar juga. Maka ditertibkan. Karena ini keluarga juga kewajiban. Maka ditata. Pekerjaannya ditata. Kalau dia ini seorang ustadz, seorang kiai, imam masjid, ditata dulu penggantinya. Karena ini dia sudah berjanji mau jadi imam masjid, ini jadi akad kewajiban juga. Dia sebagai ustadz ini juga akad yang harus dia tunaikan. Maka keluar dengan cara yang benar. Gantinya dicarikan dulu, keluarganya ditata dulu. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, terus keluar. Insya Allah nanti jadi baik. Insya Allah, mulai kan? Lah untuk supaya kita ini dimudahkan oleh Allah, tanamkan dalam hati rasa takut kepada Allah dan rasa takut mengenai negeri akhirat. Allah bercerita mengenai dai-dai yang sukses, yang dibela oleh Allah. Kemudian Allah berfirman, dzalika liman khafa maqami wa khafa wa'id. Pertolonganku itu adalah untuk orang yang takut bagaimana dia nanti kalau menghadap kepada aku di akhirat, dan orang-orang yang takut mengenai ancamanku, ancaman akhirat. Di orang yang takut pada Allah dia akan sukses dalam perjuangannya. Yang sukses itu bukan orang yang pandai bicara, bukan orang yang begini yang begitu, bukan. Orang yang dalam hatinya ada takut kepada Allah. Kalau saya tidak buat dakwah, bagaimana nanti hubungan saya dengan Allah? Kalau saya tidak buat dakwah, nanti di akhirat kalau saya ditanya, apa yang telah kamu buat untuk Islam? Bagaimana saya akan menjawab? Kalau saya tidak buat dakwah,